Part 93. Ibu pengganti. Devan cemburu. Sherin menunduk dan tidak menanggapi Devan. Alih-alih tangannya tiba-tiba menyandar pada Devan, lalu mengucapkan matanya. Wajahnya terlihat sangat menyakitkan, rasa sakit yang mencengkeram semakin berat dan semakin sakit. Sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Devan, jangan bertanya lagi. Kamu bantu aku turun dulu. Ada beberapa hal yang tidak bisa Sherin jelaskan sendiri. Apa sih yang terjadi dengan kamu? Devan melihat keringat dingin bercucuran di dahi Sherin. Tenggorokannya menjadi kering dan suaranya agak serak. Sherin hanya menggelengkan kepalanya. Dibantu Devan dengan satu tangan dan tiang pohon di sampingnya. Lalu dia pun turun ke bawah. Devan menurunkan tatapannya, menatapnya dalam-dalam, mengulurkan tangan besarnya, dan memeluk seluruh tubuh Sherin dengan tangannya. Mereka tidak lagi berbicara. Perlahan-lahan, suara mobil di pinggir jalan tidak terdengar. Hanya ada angin yang berhembus di sekitar mereka. Sekarang musim dingin, angin tertiup sangat kencang dan ada rasa kesemutan di wajah mereka. Jagat Sherin sobek terkoyak oleh ranting pohon yang tajam dan wajahnya juga terkena gesekan daun-daun yang tajam hingga luka lecet. Dia melihat kembali ke wajah Devan. Dia menemukan bahwa Devan lebih buruk darinya karena Devan telah membungkuk untuk melindungi dirinya. Dia merasa sedikit mencela dirinya, tapi tentu merasakan hangat di dalam hatinya. Devan bahkan tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tapi memilih untuk menemaninya dengan tenang dan juga menjaganya. Tiba-tiba matanya berubah memerah lagi. Apakah kamu menemukan seseorang di sana? Pada saat ini, tidak jauh di depan mereka, seseorang berteriak. Sherin melihat tim pencari di hadapannya, kakinya tanpa sadar lebih cepat tak terkendali. Devan hanya memalingkan kepalanya dan kembali menatap Sherin dengan dalam. Dia melihat wajah Sherin yang penuh dengan kecemasan lewat matanya. Hatinya terasa sakit, dia merasa cemburu pada pria itu. Pada saat ini tiba-tiba dia berpikir, jika suatu hari terjadi sesuatu pada dirinya, apakah Sherin juga akan sangat putus asa dan merasa cemas hingga tidak peduli lagi dengan nyawanya sendiri seperti sekarang ini? Komandan, kebunnya terlalu tebal, tebingnya sangat dalam. Jadi tidak ada tempat yang pasti untuk menemukannya. Bahkan jika ditemukan pun, takutnya pria yang dipanggil kemarin itu memberinya tatapan miring. Sudah tahu waktu sangat darurat, apakah omong kosong ini masih diperlukan di sini? Komandan berkata sambil melihat ke atas. Kalian lihatlah ke sana dan turun ke bawah. Seharusnya tidak terlalu jauh arahnya. Komandan memerintahkan arah sesuai lokasi jatuhnya. Devan maju selangkah dan komandan itu melihatnya turun. Dia tampaknya terkejut lalu menyambutnya. Tuan Devan, bagaimana Anda bisa turun ke sini? Jalanan gunung itu begitu licin dan curam. Naiklah segera. Setelah kami mendapat info, kami akan segera memberitahu Anda. Berganti, dia menatap Sherin yang dipeluk oleh Devan, yang tampak seperti berantakan dan luka di sekujur tubuhnya. Tak perlu dikatakan, dia tahu bahwa orang yang jatuh dari tebing pasti orang penting. Dan melihat Devan begitu melindungi dan terlihat cemas. Sepertinya wanita ini adalah nona besar keluarga Gabriel. Nona Gabriel, center ini bisa membantu Anda. Jalan di sana tidak mudah untuk bisa berjalan. Anda harus memperhatikan langkah kaki.
Ketika Sherin mendengar bahwa komandan itu menyebut dirinya Nona Gavril, dia tahu bahwa komandan itu telah salah paham, tetapi dia tidak ingin menjelaskan. Devan tidak menjawabnya, tapi berbalik dan menatap Sherin. Wajahnya terlihat jauh lebih pucat dari sebelumnya. Devan melambai ke komandan. Setelah itu, komandan melangkah pergi melanjutkan pencarian. Begitu Sherin melihat komandan itu pergi, dia memejamkan matanya sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke sisi kanan. Tidak ada jalan, tidak ada yang berjalan di sana untuk waktu yang lama. Rumput mencapai lututnya, dan cabang-cabang pohon terbentang di mana-mana. Sherin tidak tahu mengapa dia berjalan ke arah sini. Tampaknya ada suara di dalam hatinya yang menuntunnya. Dia mengikuti perasaannya di pegunungan, berbelok ke kiri dan ke kanan. Dia jatuh beberapa kali selama periode itu, tetapi tidak membuatnya menyerah. Dia berdiri dan terus berjalan. Hingga akhirnya di kakinya dia tersandung sesuatu dan terhuyung ke depan. Devan mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Dia mengambil senter dan melihat ke bawahnya. Dia pun berteriak.